Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syakki bima tajibu ma'rifat. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi syakki ing tetep ing dalem mertelake mamang bima ing dalem barang tajibu kang wajib apa ma'rifatuhu ngawruhi ing mah. Pasal yang menjelaskan tentang ragu di dalam sesuatu yang seharusnya, yang wajib untuk diketahui. Ragu dalam sesuatu yang wajib untuk diketahui. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, afillahi syakkun. Afillahi apa to ing dalam Allah syakkun mamang apa to iku ing dalam Allah syakkun utawi mamang. Apakah ada keraguan dalam Allah? Sebenarnya kalau dijelaskan apakah masih ada keraguan di dunia ini tidak ada penciptanya? Apakah masih ragu kalau di dunia ini ada penciptanya gitu maksudnya? Jadi ya sampean tahu lah kalau misalnya mic ini mic ya, kan? Mic ini sampean lebih enak ada penciptanya atau tidak ada. Jadi sampean mikir nggak usah terlalu panjang. Mic iki enak ana sing gawe apa ora? Nah, gitu. Jadi lek pengen mikire mic iki moro-moro muncul ting moro di kene. Kan nggak penak. Maksudnya otak itu nggak nerima. Mosok moro-moro ono mic teko dhewe rene. Utawa mic mlaku dhewe lah wis sampean. Ono mic mlaku dhewe tanpa ono sebabe utawa mic ya apa ya mic moro ono apa jenenge moro ono tanah moro bunter dhewe ngono dadi dhewe bunter srut moro bentuk mic ngene kan enggak mungkin. Jadi dipikir otak iku ndak percaya lek misale mic iki gak ono sing gawe padahal cuma mic. Sampean kate ragu dalam semua alam, semua yang ada di dunia ini ya tambah keliru kabeh. Mosok dunia sing akeh wong mlaku, akeh semut-semut barang, akeh pesawat barang iki ndak ono sing nyiptakno. Utawa menungso iki awale ndak ono sing nyiptakno moro-moro jumbul dhewe. Kan enggak masuk akal. Apakah masih ragu kalau Allah itu ada gitu? Padahal Allah itu fatirus samawati wal ard. Ya yang menciptakan langit dan bumi. Afillahi syakum fatirus samawati wal ard. Fatiris samawati wal ardi. Wa qala lan dawu sapa Allah, fala taku fi miryatin min. Fala taku lan mongko aja ana sapa sira iku fi miryatin ing dalem kemamangan minhu saking Allah. Janganlah kamu ragu dalam Allah. Jangan sampai ada keraguan. Maksudnya lek pancene pengen ndak percaya aku, misalnya aku teko nang kene. Misalnya aku datang ke majelis ini niku secara tiba-tiba. Jadi enggak apa sih nih? Jadi memang secara tiba-tiba kayak gini. Aku teko nang kene ya, pengen percaya apa ora? Aku teko nang kene iki aku teko nang kene iki saya tak ulangi. Sampeyan percaya apa ora? Aku teko nang kene. Iku mau tiba-tiba ya aku metu teko omah. Misalnya aku teko Gondang Wetan. Teko omah aku tiba-tiba ono kayu rubuh. Nah, tiba-tiba ono kayu rubuh. Pertanyaan ngene mau. Pengen percaya apa ora? Aku mau teko Raja Gunting teko omah, aku metu teko omah, tiba-tiba ono wit rubuh. Tiba-tiba marang wit iku kekethok dhewe, kekethok dhewe niku dadi sepeda. Langsung bentuk sepeda kan ndak percaya. Misalnya aku teko Raja Gunting koyo ngono mau, marang bentuk sepeda, marono sepeda tak tumpak ngono ae, marang mlaku-mlaku dhewe ndak tak supir kan ndak percaya. Nah, wong sampean barang sing cilike koyo ngono ndak percaya. Apa maning alam saisine moro-moro jumbul, moro-moro
moro-moro muter dewe, moro-moro bumi ini terbentuk begitu saja tanpa ada penciptanya, kan nggak masuk akal gitu. Sampean membayangkan saya ke sini tanpa pakai apa-apa, tanpa berjalan, tanpa pakai kendaraan, itu terus mikir nggak mungkin kan. Apalagi dunia seisinya yang sebesar ini, masuk kata ngomong nggak mungkin. Nah, fala taku fi miryatin min. Wa qala lan dawu sapa Allah, fala tamtarunna biha. Fala tamtarunna mongko aja ragu sapa sira kabeh biha ing dalem khalqah, ing dalem kedadiane samawat wal ardh. Jangan sampai kita ragu kalau dunia dan seisinya ini ada penciptanya. Itu maksudnya pasal ini. Wa qala lan dawu sapa Allah ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbih. Ini mensifati orang-orang kafir, mensifati orang-orang musyrik. Ala innahum, ala iling-iling. Alanya ini ditambah. Innahum sak temene kafir, sak temene alladzina utul kitab. Iku fi miryatin tetep ing dalem keraguan miliko irobim saking ketemu pangerane alladzina. Jadi memang para orang-orang kafir itu nggak percaya. Wis kayak misalnya orang Hindu ya, misalnya orang Hindu itu tidak percaya kalau nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah misalnya gitu. Ya itu mereka meyakini kalau nanti kita itu akan dihidupkan lagi. Jadi ada istilah reinkarnasi. Reinkarnasi itu memang selewengan dari ba'ats. Tahu ba'ats? Ba'ats itu nanti kita akan dibangunkan ketika hari kiamat. Itu selewengannya ya kita bukan dibangunkan ketika hari kiamat. Ya besok ketika kita sudah mati kita akan jadi bayi lagi. Nah, gitu. Jadi itu memang selewengan dari ba'ats itu seperti itu. Jadi orang kafir kalau kalau menyelewengkan ba'ats itu ya kayak itu, reinkarnasi. Padahal semua nyawa di dunia ini beda semuanya, nggak ada yang sama. Kalau menurut mereka kan ketika kita reinkarnasi kita menjadi manusia baru lagi. Berarti kan roh yang awal dan roh yang kedua ini sama. Nah, tidak seperti itu. Kalau seperti itu ya enak nemen. Mari urip suwe, mari ono mati urip maneh, memperbaiki diri kan gitu. Enggak bisa. Memang ajal itu cuma satu kali. Sudah. Faslun fil nahyi anil jahli bil furu'. Faslun utai iki kono fasl wiji fil nahyi kang tetep ing dalem mertelaake nyegah anil jahli saking bodoh bil furu' iklawan pira-pira cawangane agama. Pasal yang menjelaskan tentang ketidakbolehan. Kita tidak boleh sampai bodoh. Kita tidak boleh sampai tidak tahu dengan fikih namanya. Furu' itu fikih. Al jahlu tawi bodoh bil furu' kelawan pira-pira cawangan atau kelawan ilmu fikih lah ya. Iku dorbani ono rong macam. Kebodohan itu ada dua macam. Yang pertama durbun tajibu izalatuhu ala kulli mukallafin. Yang pertama durbun utawi kang kawitan iku werna tajibu kang wajib apa izalatuhu ngilangi ing dorab ala kulli mukallafin ing atase wong mukallaf. Yang pertama adalah kebodohan yang memang harus dihilangkan dari orang mukallaf. Wa huwa utawi dorab iku al jahlu bodoh bima lawan barang yubashirhu kang bebungah sapa Allah sapa syarek ing minal ibadati saking pira-pira ibadah wal muamalati lan pira-pira muamalah pertembungan amal. Yang pertama yang wajib untuk dihilangkan dari setiap orang mukallaf adalah kebodohan yang bisa membuat kita bunga, kebodohan yang bisa membuat kita senang. Maksudnya senang itu
Maksudnya senang kita ketika kita hilang kebodohannya. Maksudnya kita menjadi pintar ketika kita belajar ilmu fikih, kita belajar tentang bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya membersihkan diri, bagaimana caranya mendekatkan diri pada Allah. Nah itu kan sesuatu yang memang sebenarnya harus diketahui. Jadi kita tidak boleh bodoh, kita tidak boleh tidak tahu dengan hal itu. Ya, maksudnya kita harus tahu bagaimana caranya wudu, harus tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa. Nah, itu adalah kebodohan yang harus kita hilangkan, kebodohan dari sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wal darbun utawi ambalan kang kene iku izalatuhu ngilangi ing darab darbun izalatuhu utawi ngilangi ing darab iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Ada kebodohan yang harus dihilangkan tapi fardu kifayah saja. Maksudnya cuma satu orang cukup. Bahwa utawi dorob iku ma barang zata kang luya pema alal muta'ayini ing atase kefarduan kang sifate ain minal ahkam bayan saking pira-pira hukum. Jadi gini, yang harus diketahui masing-masing orang semuanya adalah yang tadi adalah kita tahu keberadaan Allah, kita tahu sifat-sifatnya Allah. Cuma butuh tahu saja. Kita tahu dan yakin kalau memang Allah mempunyai sifat itu. Kalau misalnya pujian wujud kita mbako, ya itu diyakini saja. Memang Allah harus wujud. Yang pertama tadi harus wujud. Karena sampean tidak akan percaya ketika ada sesuatu muncul ting begitu saja tanpa ada yang mewujudkan. Terus gampangnya gitu. Tidak masuk akal kalau ada sesuatu berjalan-jalan sendiri tanpa ada penyebabnya. Yang kedua, Allah itu harus kita. Kenapa Allah harus kita? Misalnya gini, ketika Fir'aun mengaku dia Tuhan, ketika Fir'aun saya Tuhan, terus dijawab oleh Nabi Musa, Tuhanmu siapa? Ditanyai oleh Fir'aun. Fama rabbukum ya Musa, siapa Tuhan kalian? Tuhanku Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menuhani bumi dan langit. Dijawab oleh Fir'aun, setahu saya di bumi itu yang Tuhan itu cuma saya. Setahu saya, kata Fir'aun, di bumi yang Tuhan itu cuma saya. Karena yang lain tidak ada yang mengaku Tuhan, karena cuma Fir'aun yang mengaku Tuhan. Terus masalah Tuhan di langit, kan tadi bilangnya Nabi Musa Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menuhani langit dan bumi. Masalah Tuhan di langit, saya akan perintahkan Haman. Haman itu Korun dan Haman. Korun itu yang punya harta, Haman itu yang tukang bangun. Yang bangun itu Haman. Jadi Haman itu diperintahkan oleh Firaun untuk membangun piramida. Li'at tali'a ilahi Musa, supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Bangunkanlah saya piramida yang nanti akan saya bisa lihat Tuhannya Musa. Tak tantangi, ya gampangannya gitu. Jadi Tuhannya Nabi Musa juga ditantang. Nah, setelah seperti itu dijawab lagi oleh Nabi Musa. Diganti, dibalik. Ya Tuhan saya itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak. Bingung. Ketika Allah itu punya sifat kita, seharusnya semuanya bisa dituhani oleh Allah. Ketika Fir'aun yang jadi Tuhan, dijawab gitu, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Akhirnya separuh dari kaumnya Fir'aun itu iman. Karena kalau dipikir, kalau Fir'aun ini Tuhan, terus bapaknya, terus mbahnya yang kemarin Fir'aun belum lahir itu siapa Tuhannya kan? Bingung. Nah, makanya Tuhan itu harus kita. Harus kita. Kemudian bako. Harus selalu ada. Bako itu maksudnya selalu ada
selalu ada kapanpun, tanpa dibatasi oleh waktu. Kalau kita kan, kalau Fir'aun lah misalnya, dibatasi oleh waktu ketika dia tenggelam, ya wes selesai, dia tidak jadi Tuhan kan gitu. Ya bisa, Tuhan tidak bako itu tidak. Harus terus kemudian harus berbeda dengan yang diciptakan. Nah, sampean menciptakan, membuat kursi, membuat meja, membuat patung lah, membuat patung yang mirip sampean. Itu sampean dengan patungnya mesti beda. Lek patungnya bisa, lek sampean bisa bergerak sesukanya, bisa gembuk, iso gembuk ya, iso merasakan. Tapi kalau patungnya tidak bisa. Makanya sang pencipta itu harus beda dengan yang diciptakan. Mukhalafatul hawadits. Kemudian harus berdiri sendiri. Mosok Tuhan butuh pertolongan kan? Maksudnya, namanya yang maha kuasa, mosok kata butuh ditulungi. Terus masalah malaikat itu gimana? Bukannya malaikat itu apa? Malaikat itu bukan bukan apa ya? Bukan membantu pekerjaan Allah kan? Cuma gini, orang itu sampean melihat kiai, melihat kiai atau melihat raja. Raja itu lebih berwibawa, membawa pasukan, pakai apa sih, bodyguard lah kemana kalau bahasa sekarang. Lebih berwibawa pakai bodyguard atau tidak? Gitu. Sampean raja ya misalnya, raja metu kelunak-kelunuk dewe kan tidak kayak raja. Maksudnya untuk membawa wibawanya Allah itu ya harus ada malaikat itu. Jadi mosok sih kudu pangerane dewe sing meronang makhluk ya dipakai perantara malaikat Jibril ya supaya berwibawa. Mosok Tuhan tidak berwibawa kan enggak, kan piye ngono ya. Mosok Tuhan teko dewe kan enggak asik. Ya kalau Nabi Isa itu masuk Tuhannya luwe kan gampangannya ngono. Misalnya saya ini Kristen, kemudian ada Tuhan saya, ada Nabi Isa. Yang katanya orang Kristen Tuhan. Dia datang kelaparan. Terus tak kasih makan. Tuhan saya itu tak kasih makan. Tuh, makan kenyang. Oh, akhirnya cerita-cerita. Wah, saya tadi mentraktir Tuhan. Kan enggak asik. Masuk Tuhan ditraktir makhluknya kan asik. Saya tadi mentraktir Tuhan, oh sekarang dia bisa kemana-mana. Padahal ya gitulah kan tidak asik kan. Masuk Tuhan ditraktir makhluknya kan tidak asik. Nah, kudune berwibawa. Wahdaniyah dan harus satu, harus tunggal. Kalau Tuhan itu banyak, ya kayak ya itulah kayak keluarga. Tuhan kok jadi keluarga. Kalau misalnya Tuhan itu lebih dari satu, misal ini. Nah terus yang paling top yang mana? Nah, kan gitu pertanyaannya. Jadi kan gitu pertanyaannya. Misalnya ada Tuhan Ayah, Tuhan Anak dan Ibu. Ya. Ada Trinitas itu loh. Nah itu yang paling top siapa? Ya pasti Bapak kan gitu. Nah padahal yang dulunya diyakini oleh kaum Nasrani. Kaum Nasrani sebenarnya penolong Nabi Isa, itu namanya Nasrani. Tapi sekarang sudah sudah seleweng. Jadi ketika yang disembah bapaknya, kan gini. Kalau di Kristen itu Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan Bunda. Nah, yang disembah itu anaknya. Kenapa kok anaknya? Karena anak ini sebenarnya cuma apa ya? Kalau saya pernah baca di istilah Kristen itu, Isa atau Yesus itu adalah asal dari Bapa. Jadi Yesus itu cuma firman. Nah, gimana gitu. Jadi Yesus itu adalah firman Bapa. Jadi ya sebenarnya ya Bapak gitu. Maksudnya sebenarnya Tuhan, tapi dia menjelma jadi manusia, gampangannya gitu. Tapi lo ngapain kalau gini ya, kalau tadi dikaitkan dengan yang berwibawa tadi. Ya sampean delok menungso kok tadi Tuhan itu ya bingung hasilnya.
Engko mari ngono luwe, mari ngono ndak iso mangan, ndak iso nyiptakno apa-apa kan bingung. Gitu. Jadi memang Tuhan itu ya itu harus punya sifat satu itu harus tunggal, harus satu. Karena ya iku lek misale Tuhan ono loro terus padha tope. Akhirnya sampean diciptakno mari ngono diilangno nang sijine kan bingung. Wis dadi ilang. Ndak sira dadi. Bingung akhirnya. Wadarbun. Wis terusane kudrat irada ilmu wajib itu. Wadarbun izalatuhu fardu kifayati. Yang pembagian yang kedua tadi, yang pertama orang mukallaf harus tahu semuanya. Kalau yang kedua ini cuma fardu kifayah saja. Maksudnya cukup dengan satu orang mengetahui. Wa huwa ma zada 'alal muta'ayyini amilal ahkam. Misalnya gini. Misalnya tentang masalah-masalah agama yang rumit. Contohnya misalnya nyembelih atau misalnya contohnya masalah warisan. Nah, itu tidak wajib untuk diketahui semuanya. Yang wajib diketahui semuanya itu misalnya sholat. Karena kan sholat kan fardu ain. Maksudnya harus dilakukan setiap orang muslim ini. Nah, kalau misalnya sholat jenazah kan itu fardu kifayah. Nah, itu tidak harus semuanya orang mengerti. Cukup misalnya satu daerah ini ada satu orang yang tahu, akhirnya jadi mudin misalnya. Nah, itu. Pirang menit iki jan. Faslun fin nahyi 'anidz dzanni ma tajibu ma'rifatuhu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana anta rabbana